Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan di tempat ini untuk bersama-sama mengkaji ilmu agama yang mudah-mudahan apa-apa yang kita upayakan ini menjadi sebab kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dimaklumi bersama mempelajari ilmu agama itu banyak sekali keutamaannya. Dia adalah sebab kebaikan sebagaimana disebutkan tadi. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan untuk seorang hamba kebaikan, maka Allah akan fakihkan dia dalam agama. Dan menuntut ilmu agama pada asalnya dia hadir langsung di majelis. Ya, oleh karenanya kita inginkan kemarin supaya ada yang offline, jadi tidak berhalangan, dia hadir langsung di majelis. Ya, karena hadir langsung di majelis ini memiliki sejumlah keutamaan. Ya, memiliki sejumlah keutamaan yang tidak didapat oleh orang yang hanya mendengarkan di rumah atau di perjalanan. Ya, di antaranya apa yang datang dari hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyahin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat sayyahin yang mereka berputar, ya, mencari-cari orang yang berada di majlis ilmu. Ya. Sayyahin fudulan an kutabin nas. Ini bukan malaikat yang kerjanya mencatat amalan manusia, ya, akan tapi mereka mencari aqwaman yadhkurunallah, mencari kaum yang berzikir kepada Allah, menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila mereka mendapatkan kaum yang berkumpul berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka saling memanggil, "Halumu." Ya, ini, mari kemari, ila ru'yatikum, kepada apa yang kalian cari. Lalu malaikat-malaikat yang lain menghampirinya, saling bertumpuk sampai ke atas langit dunia. Nah, ini kan luar biasa. Ini kan luar biasa. Kemudian ada percakapan antara Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat tadi, dan di akhir percakapan disebutkan, ya, fa ushidukum bi anni qad ghafartu lahum. Maka persaksikanlah bahwa saya telah mengampuni mereka, orang-orang yang hadir di majelis. Ya. Lalu malaikat ada yang berkata, "Ya Allah, ya Rabb, sungguhnya di sana ada fulan yang cuma sekedar datang saja, lihajah, ya, cuman karena kebetulan aja dia datang ke situ, bukan ingin menuntut ilmu, bukan." Ya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika qaumun la yashqa lahum jalisuhum." Itulah mereka kaum yang tidak akan merugi orang yang duduk bersama mereka. Jadi walaupun sekedar datang saja atau menunggu, mungkin daripada di rumah istrinya juga lagi di kampung, ini tetap dapat keutamaan. Tetap dapat keutamaan, ya. Belum lagi disebutkan di situ seorang yang berzikir kepada Allah, itu Allah akan menyebut-nyebut juga dia di hadapan malak yang lebih baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man dzakarallahu fi malak." Barang siapa yang menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala di suatu perkumpulan, dzakarallahu fi mala'in khairin min. Maka Allah akan menyebut-nyebut namanya di perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulan, di hadapan para malaikat. Ya. Jadi banyak lagi keutamaan majlis itu. Walaupun kita berada di tempat ini, tempatnya mungkin enggak sehebat masjid-masjid yang megah, ya. Pematerinya juga kurang keren, ya, ala kadarnya. Ya, tapi apabila kita berada di suatu tempat, kita berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayatnya, mentadabburi ayat-ayat dan hadis Rasulullah SAW, maka keutamanya luar biasa. Keutamanya luar biasa. Oleh karenanya seorang bersemangat dalam menghadiri majelis ilmu. Baik.
Kemudian kitab yang akan kita baca, yang mudah-mudahan kita akan bisa menyelesaikannya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa pertemuan, ya karena ringkas saja, adalah kitab Qaidah fi Sabr, ya, karya ulama besar, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, ini ulama luar biasa, ya, walaupun banyak yang mendiskreditkan beliau, ya kan, tapi matahari, ya, matahari tidak bisa ditutupi di siang hari, begitu terang, ya, begitu terang cahaya keilmuan yang beliau wariskan hingga hari ini. Ya, beliau adalah Abul Abbas, ya, kunyah beliau adalah Abul Abbas, nama beliau adalah Ahmad, ya, Ahmad ibn Abdul Halim ibnu Abdissalam ibn Abdullah, ya, Ibn Taimiyah. Taimiyah itu nama kakek-kakek beliau yang di atas, ya. Jadi nama beliau siapa tadi? Ahmad bin Abdul Halim ibn Abdissalam ibn Abdullah, ya. Ya, beliau lahir di keluarga yang penuh dengan ilmu. Bahkan kakek beliau Abdussalam ibn Abdullah itu punya buku, ya, Al-Muntaqa min al-Ahaditsil Ahkam. Itu buku terkenal, buku fikih di kalangan mazhab Hanabilah, ya, disyarah oleh Al-Imam Asy-Syaukani, terkenal sekali syarahnya, berjudul Nailul Awtar. Ya, kalau orang yang belajar fikih tahu kitab Nailul Awtar insyaallah. Jadi kitab ini berjudul Qaidah fi Sabr. Ya, Qaidah fi Sabr. Qaidah secara bahasa adalah mayubna alaihi ghairuh, ya, sesuatu yang selainnya dibangun di atasnya. Jadi dia itu pondasi. Mayubna alaihi ghairuh, jamaknya qawaid, ya, jamaknya qawaid. Ya. Jadi sabar, ya, kesabaran, ya. Al-habs al-jaza, seorang menahan dirinya dari berkeluh kesah. Ya, dia menahan dirinya berkeluh kesah dari keharaman Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggalkan keharaman Allah, dia menahan dirinya untuk berkeluh kesah ketika dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menahan dirinya dari berkeluh kesah ketika mendapatkan takdir Allah Subhanahu wa taala yang memberatkannya. Ini sabar, ya. Jadi kaidah fi sabr, seorang mempelajari pondasi-pondasi untuk dia bisa bersabar di situ, ya. Karena barang siapa yang tidak mempelajari sesuatu dari pondasinya, maka bangunannya akan cepat rubuh. Ya, bangunannya akan cepat rubuh. Ya, seorang membaca hadis-hadis tentang kesabaran misalnya, ini bagus. Akan tapi ketika dia tidak tahu mana pondasi-pondasinya, cepat selesai sabarnya. Cepat selesai sabarnya. Nah, di buku yang ringkas ini insyaallah taala kita akan membahas atau membaca bi'aunillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kaidah-kaidah dalam bersabar, ya, kaidah-kaidah dalam bersabar. Ini dalam sudut pandang beliau, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam buku yang ringkas. Kalau para ulama yang lain banyak yang berpanjang lebar di permasalahan ini, ya. Ibnu Qudamah di Mukhtasar Minhajul Qasidin ini membagi kesabaran dari berbagai macam jenis, ya. Beliau bilang kesabaran ketika seorang berada di medan perang itu namanya syuja'ah, ya. Kesabaran seseorang dalam melawan syahwat perut dan kemaluannya ini namanya iffah. Kesabaran dari sedikitnya harta ini namanya qanaah, ya. Kesabaran dalam memaafkan orang lain, tidak menghukum orang lain, ini namanya al-hilm. Nah, ini jadi banyak sekali pembagian. Adapun kita hanya berfokus di apa-apa yang di hadapan kita dari kitab atau kutaib Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Ya, dan alhamdulillah sudah ada kopian naskahnya dan di antara kunci untuk belajar dan mempelajari sesuatu supaya ilmu itu kuat, yang disebutkan oleh para ulama, secara global seorang itu melakukan 3 perkara katanya. Yang pertama, dia membaca dulu. Dia membaca dulu. Sebelum hadir di majelis dia membaca. Ya. Ini namanya iktisyaf. Ya, dia jadi membaca.
apa yang akan disampaikan gurunya, dia baca dulu sebelum dia hadir. Ya, jadi dia membaca, dia melihat apa yang kira-kira disampaikan gurunya nanti. Dia meraba-raba. Kemudian yang kedua, ketika dia hadir, dia catat faedahnya. Apabila ada perkara yang dia raba sebelum dia hadir dan disampaikan oleh gurunya, semakin membekas lagi. Ya. Kemudian yang ketiga, dia ulangi lagi membaca setelahnya. Faedah-faedah yang dia dapatkan dia ulangi lagi. Ini ilmunya insyaallah taala akan melekat kuat. Ini dalam belajar apa saja sama. Belajar umum atau belajar agama seperti itu. Dia membaca dulu. Makanya kalau kita diminta untuk mengisi kajian-kajian yang sifatnya dadakan atau sifatnya tematik, kita sampaikan hadis-hadis yang sudah dihafal sama orang lain. Itu lebih bagus. Karena akan menempel faedah-faedahnya. Mereka sudah tahu hadisnya, tinggal penjelasannya saja. Seperti itu. Baik. Dimulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ini enggak disyarah ya karena panjang sekali. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Sallallahu ya, salawat Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Muhammad ya, dan juga kepada keluarganya dan para sahabatnya. Juga salam dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, salawat dia adalah sana'ullahu ala nabiyina fi sana'il a'la. Jadi pujian Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam fil mala'il a'la, di hadapan para malaikat. Ya, jadi kalau salawat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, itu adalah pujian Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Ya, kalau salawat dari para malaikat kepada hamba, itu adalah doa dari para malaikat untuk hamba. Ya, ini pendapat yang kuat ya, dikuatkan oleh Abul Aliyah dan sejumlah ulama. Ini merojihkan pendapat Abul Aliyah di sini. Qala Syekhul Imamul Alam, ya, berkata Syekh Al-Imamul Alam, ya, imamnya dunia, Al-Allamah, yang memiliki ilmu yang sangat dalam, Syekhul Islam, ya, Syekhul Islam Muftil Anam Taqiyuddin. Gelar beliau adalah Taqiyuddin. Adapun kakek beliau Majduddin, ya, gelarnya. Ayah beliau Abdul Halim itu Syihabuddin, ya, memiliki gelar-gelar luar biasa. Abul Abbas ini kunyahnya Ahmad ibn Taimiyah Al-Harrani. Al-Harrani ini daerah antara Irak dan Syam, ada yang bilang di daerah Turki, wallahu alam. Radhiyallahu anhu. Ini Taradin ini biasa disebutkan oleh ulama-ulama yang semadzhab. Jadi ulama mazhab Hambali ketika mendoakan ulama-ulama terdahulu dengan radhiyallahu anhu. Demikian juga ulama-ulama Syafi'i ketika mendoakan ulama-ulama sebelum mereka dengan gunakan dengan radhiyallahu anhu. Ya, tapi yang lebih kuat rahimahullahu taala saja. Ja'alallahu subhanahu wa ta'ala ibadahul mu'minin bikulli manzilatin khairan minhu fahum da'iman fi ni'matin min rabbihim asabahum ma yuhibbun wa ma yakrahun. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk hamba-hambanya yang beriman di setiap fase kehidupannya itu ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka para hamba itu terus-menerus, daiman, terus-menerus fi ni'matin min rabbihim, senantiasa terus-menerus berada dalam kenikmatan dari Rabb mereka. Ya. Apakah perkara yang mereka senangi menimpa mereka ataukah perkara yang mereka benci menghampiri mereka, sama saja. Itu hakikatnya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala aqdiyatahu wa aqdarahu allati yaqdiha lahum wa yuqaddiruha alaihim matajir yarbahuna biha alaihi. Allah Subhanahu wa taala jadikan ketentuannya dan takdir-takdirnya yang telah Dia tetapkan kepada hamba-hambanya itu sebagai matajir, ya, lahan perniagaan, ya, lahan perniagaan yang mereka bisa beruntung dengan perkara tadi, ya. Jadi setiap yang menghampiri kita dari kesulitan ataupun kemudahan, dari perkara yang menyesakan kita atau perkara yang membahagiakan kita, itu matajir.
itu tempat perniagaan. Ya, tempat perniagaan, ya tempat berbisnis, ya tempat berbisnis yang kita bisa beruntung di situ. Keluar dari satu kejadian beruntung dengan membawa sekian banyak pahala. Ya, kan tapi ini banyak kita sia-siakan, tidak sadar akan perniagaan-perniagaan yang di depan mata, lewat saja. Kalau orang yang senang berbisnis, dia tahu ada matajir, tempat-tempat perniagaan yang menghasilkan keberuntungan, itu semangat sekali. Ada kios di sana, ya sewanya sekian juta, tapi keuntungannya berkali-kali lipat. Wah, nggak bisa tidur dia, dipikirin terus. Nggak ada uang pun minjem, ya nggak ada uang pun minjem. Ya ini pada hakikatnya di setiap fase kehidupan kita, dari perkara-perkara yang menghampiri kita itu matajir. Ya, ada kesempatan-kesempatan meraih kebaikan, meraih pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa turuqan yasiluna minha ilaih, dan jalan-jalan, ya, setiap fase itu ada jalan-jalan yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hakikat kehidupan itu kita berada dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, semenjak kita dilahirkan sampai nanti kita meninggal, ini perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala tidak ditempuh dengan secara fisik, kata Ibnu Qayyim, tapi lebih dari itu. Oleh karenanya pandai-pandai seorang memperbaiki niat. Ya, karena dengan niat-niat ini, perkara-perkara yang kecil itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkara-perkara yang kecil besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang pandai memperbaiki niatnya, pandai melihat matajir tadi, pandai melihat turuk, jalan-jalan, ini lebih cepat sampainya. Lebih cepat sampainya. Dia lagi naik motor, dia lagi tiduran, dia lagi santai-santai saja, dia lagi perkara-perkara yang orang-orang awam itu melihatnya, ini biasa-biasa saja, tapi ketika itu dia bisa mendapatkan keberuntungan. Ya, karena hatinya tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatinya tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kama thabata fi sahih an imamihim wa matbu'ihim alladhi idza du'iya yaumil qiyamah kullu unasin bi imamihim du'u bi salawatullahu wa salamuhu alaihi. Sebagaimana yang telah tetap dari sahih, di sahih maksudnya sahih Muslim, dari imam mereka dan panutan mereka, yakni Rasulullah SAW, alladzi idza du'iya yaumil qiyamah, yang apabila pada hari kiamat nanti setiap kaum itu dipanggil bersama imam-imam mereka. Ya, ini luar biasa ya, diingatkan bahwa nanti pada hari kiamat, ya, seorang itu dipanggil bersama imamnya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Rasulullah SAW. Ya. Ini diisyaratkan ya dari ayat di surat Al-Isra, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, hari di mana kami panggil setiap manusia bersama imam-imam mereka. Ya, bersama imam-imam mereka. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min. Ya, sungguh menakjubkan urusannya seorang mukmin. Inna amrahu kullahu ajab. Ya, sungguh perkaranya itu seluruhnya menakjubkan. Ma yaqdillahu lahu min qada'in illa kana khairan lah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuknya suatu ketetapan kecuali baik untuknya. In asabathu sarra syakar fa kana khairan lah. Apabila ya kebaikan menimpanya, ya ini diterjemahkan failnya dulu ya bagi yang belajar bahasa Arab. In asabathu sarra, apabila perkara-perkara yang membahagiakan, perkara-perkara yang menyenangkan itu menimpanya, lihat bahasa hadis, menimpa, ya asabat, menimpanya, syakara fakana khairan lah, dia bersyukur dan ini baik untuknya. Jadi perkara-perkara yang menyenangkan, yang membahagiakan kita, apabila menghampiri kita, itu belum jadi benar-benar kebaikan, belum. Sampai kapan? Sampai kita bersyukur. Ya, sampai kita bersyukur. Lihat bahasa hadis, asabat, ya, ditimpa musibah berupa kebaikan dan dia bersyukur, ini baik untuk dia. Kalau dia nggak bersyukur, maka alamat kejelekan. Ya, oleh karenanya berkata sebagian ulama, kullu ni'matin
lam tuqarribka minallah fahiya baliyah. Ya, setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itu bencana. Hati-hati. Ya, berapa banyak nikmat-nikmat kita yang kita rasakan. Kalau itu tidak membuat kita dekat dengan Allah, menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu bencana. Itu bencana. Ya, benar-benar menjadi nikmat kapan? Ketika kita bersyukur. Ketika kita bersyukur. Bersyukur seperti apa? Bersyukur kan dengan 3 perkara. Ya, dengan i'tiraf, dengan mengakui bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang sampai kepadamu itu melainkan dari Allah. Kita harus yakin ini pertama. Harus tertancap kuat, tidak ada keraguan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dengan lisan. Ya, mengucapkan alhamdulillah, hadza min fadli rabbi dan semisalnya. Dan yang ketiga menggunakan perkara-perkara yang sampai kepada kita dari nikmat-nikmat tadi dalam rangka keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini yang berat. Baru dikatakan hamba yang bersyukur kalau memenuhi 3 perkara ini. Ya, siapa yang berani menjamin diri, saya ini hamba yang bersyukur? Ya, sedikit sekali. Oleh karenanya banyak-banyak kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Ya, meminta taufik, ya, untuk memperbaiki diri. Nah, ini dia. In asabat as-sarra syakar fakana khairan lah. Kalau ditimpa kebaikan dia bersyukur, ini baru jadi baik. Kalau tidak bersyukur bisa jadi alamat kejelekan. Ya, bisa jadi alamat kejelekan dari harta, dari anak-anak, dari kemudahan-kemudahan. Bisa jadi alamat kejelekan yang menambah daftar pertanyaan dan tanggung jawab kita di negeri akhirat kelak. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum." Jangan membuatmu takjub wahai Nabi Muhammad, banyaknya anak-anak mereka dan banyaknya harta-harta mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Di surat At-Taubah. Hanya saja Allah menginginkan untuk mengadab mereka di kehidupan dunia dengan perkara-perkara tadi. Ya, jadi banyaknya nikmat yang sampai ke kita, hati-hati. Ya. Setiap nikmat itu butuh disyukuri. Ya, butuh disyukuri. Ya. In asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Demikian juga apabila ada kemalangan, ada kemadaratan yang menimpanya, dia bersabar, fakana khairan lah. Nah, perkara-perkara yang memberatkan kita, yang menyesakkan dada kita, itu kalau kita bersabar itu kebaikan juga untuk kita. Itu kebaikan juga untuk kita. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim sebagaimana disebutkan di footnote ya, dari jalan sahabat Suhaib Ar-Rumi, ya, Suhaib Ar-Rumi, Suhaib ibn Sinan ibn Malik Ar-Rumi. Ya, beliau sahabat yang awal-awal masuk Islam, ya. Masuk Islam di Baitul Arqam, di Darul Arqam. Darul Arqam. Tahu ya Darul Arqam yang dekat Ka'bah, ya, tempat berkumpulnya Sabiqun al-awwalun ketika awal-awal dakwah. Beliau masuk Islam di situ, kemudian beliau mengizharkan, menampakkan keislamannya di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy, lalu mendapatkan gangguan yang luar biasa. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ya, sahabat yang utama. Beliau mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah SAW, luar biasa. Ya. Fahadal hadis, ya. Hadis ini ya ummu jami'a aqdiyatihi li 'abdihi al-mu'min. Ya, hadis ini ya umum untuk seluruh ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman. Umum. Ya. Umum. Wa annaha khairun lahu idza sabar ala makruhiha wa syakar li mahbubiha. Bahwa seluruh ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu baik untuk si hamba. Ya, perhatikan. Ketentuan Allah semuanya itu baik untuk si hamba selama si hamba itu bersabar dari apa-apa yang dia benci, yang tidak dia senangi, dan dia bersyukur terhadap apa-apa yang dia cintai. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menyusahkan hambanya, enggak akan menyusahkan hambanya. Adapun dosa-dosa kita ini yang membuat kita mendapatkan berbagai macam ujian. Ini dosa-dosa kita yang membuat kita mendapatkan berbagai macam ujian sebagaimana disebutkan nanti di kaidah-kaidahnya. Allah Subhanahu wa taala itu yang paling merahmati kita.
yang paling merahmati kita, yang paling mencintai kita lebih dari diri kita sendiri. Lebih dari diri kita sendiri. Ya, kalau kita sangka yang paling sayang, yang paling perhatian kepada diri kita itu kita, enggak. Allah Subhanahu wa taala itu yang paling sayang kepada kita. Ya, dikeluarkan di Bukhari dan Muslim juga kalau tidak salah. Jadi dari Umar bin Khattab ketika itu datang tawanan, sejumlah tawanan datang, ya, lalu ada di tengah-tengah tawanan ada seorang wanita yang bergerak sana kemari mencari bayinya. Ya, bayinya entah terjatuh, terlepas di mana, dia cari bayi, tidak peduli dengan keadaan orang-orang ketika itu, nggak peduli dia. Ketika dia dapati bayinya, langsung dia gendong, langsung dia susui. Ya. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Ataraina, apakah kalian lihat bagaimana menurut kalian mungkin nggak si perempuan ini melemparkan anaknya ini ke api? Ada api menyala-nyala, dilempar anaknya ini yang tadi dia susui tadi, yang dicari-cari, entah dia nggak peduli apa resikonya, dia cari-cari di tengah para laki-laki yang banyak tadi, ya, yang dimana itu biasanya wanita kan enggan seperti itu, dia cari-cari nggak peduli, ya, dia dapati langsung dia susui. Mungkin nggak wanita ini melemparkan anaknya ke api? Ya, kata para sahabat, nggak mungkin ya Rasulullah SAW. Ya, tahu bagaimana sayangnya perempuan ke anaknya yang masih bayi. Ya, dia kalau bisa milih yang meninggal siapa ketika lahiran, dia pilih dia yang meninggal. Ya kan? Seperti itu para wanita tabiatnya. Masih bayi, kalau udah gedean dikit sudah agak nyebelin, beda lagi urusannya. Ini masih bayi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Allahu arhamu. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu lebih merahmati kalian, lebih sayang kepada kalian min hadhihi liwaladiha. Lebih merahmati kalian dibandingkan perempuan tadi ke anaknya. Ya. Jadi apa yang Allah tetapkan untuk kita itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari keadilannya, dari luasnya ilmunya, dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita banyak mengeluh itu karena kurangnya kesabaran. Ya, kurangnya pandai kita dalam melihat sesuatu. Ya, kurang pandai kita dalam melihat hakikat suatu perkara. Ya. Tahu banyak kita melihat perkara-perkara yang zahirnya perkara yang memberatkan, pada akhirnya di akhir hari itu perkara yang jadi sebab kebaikan. Ya, jadi sebab kebaikan. Ya. Seorang ditimpa musibah, ditimpa kebangkrutan, ditimpa penyakit. Pada akhir hari ternyata, oh ini sebab saya dapat hidayah. Ya. Oh ini sebab, tapi nggak sadar aja kadang-kadang. Nah itu dia. Ya. Bal hadza dakhilun fi musammal iman. Ya, bahkan ini, ya, sabar dan syukur ini masuk ke penamaan keimanan. Ya, penamaan keimanan. Jadi maksud Syekhul Islam, keimanan itu isinya sabar dan syukur saja. Ya, sabar dan syukur saja. Fa innahu kama qala salaf, sebagaimana ucapan salaf, al-imanu nisfan. Keimanan itu ada dua bagian, nisfu sabrin wa nisfu syukrin. Ada setengah kesabaran dan setengah kesyukuran. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sungguhnya pada itu semua ada ayat-ayat bagi orang-orang yang bagi mereka yang sabar, benar-benar bersabar, dan syakur, benar-benar bersyukur. Ya, ini kalau membaca buku-buku ulama-ulama yang seperti Syekhul Islam butuh agak menyelam sedikit. Ya, bagaimana pendalilannya? Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Ya, ini isyarat di ayat yang lain, ya. Di ayat yang lain disebutkan inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Ya, luar biasa Syekhul Islam ya. Ya. Karena di tempat yang lain disebutkan. Di sini kan disebutkan inna fi dzalika laayat, sungguhnya pada yang demikian itu ada ayat-ayat, ada tanda likulli sabarin syakur. Dalam tempat yang lain disebutkan dari tempat yang lebih banyak, di 5 tempat atau 6 tempat dalam Al-Qur'an, inna fi dzalika laayat liqaumin yu'minun. Diganti qaumin yu'minun dengan sabarin syakur. Nah, ini bagaimana detailnya para salaf. Ya, detailnya para salaf.
Ya. Fa idza tabara al-'abdu kullahu ra'ahu yarji'u bi jumlatihi ila sabr wa syukur. Dan apabila seorang hamba mengambil iktibar, ya, dia memperhatikan, maka dia akan melihat bahwa semuanya itu kembali kepada kesabaran dan kesyukuran. Ya, kesabaran dan kesyukuran. Ya, seluruh yang terjadi kepada hidupnya, seluruh yang terjadi menghampiri hidupnya itu kembalinya dia harus bersabar atau bersyukur saja itu. Itu saja sudah. Ya. Kemudian beliau melanjutkan wa dzalika li anna as-sabra thalathatu aqsam. Dan yang demikian dikarenakan kesabaran itu ada 3 jenis. Ya, ini dari mana kesabaran 3 jenis? Nah, Syekhul Islam karang-karang sendiri ya. Nah, kesabaran 3 jenis. Ini sering dengar ya, kesabaran 3 jenis. Kesabaran dalam melakukan ketaatan, kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan, dan kesabaran dalam menghadapi musibah takdir Allah yang memberatkan. Nah, apa dalilnya? Apa dalilnya? Man? Enggak ada situ. Enggak ada situ. Dalilnya satu ayat ringkas. Ya, fasbir li hukmi rabbik. Nah, itu dalilnya. Berulang 3 kali ya, di surat At-Tur, di surat Al-Qalam, di surat Al-Insan. Ya, fasbir li hukmi rabbik. Itu dalilnya. Bagaimana pendalilannya? Nah, jadi ada dalil, ada istidlal. Ada dalil, ada istidlal. Pendalilannya seperti ini. Hukum Allah Subhanahu wa taala ada 2. Ada hukum syar'i, ada hukum kauni. Hukum syar'i isinya apa? Perintah dan larangan. Ya, seorang diperintah untuk bersabar ketika dia melaksanakan perintah, dan diperintah untuk bersabar untuk menjauhi larangan. Sudah dapat 2 jenis kesabaran. Kemudian takdir Allah yang kauni, takdir-takdirnya, ya, hukum Allah yang kauni itu takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara yang menyenangkan dari sisi hamba, membahagiakan dari sisi hamba, dan ada perkara yang memberatkan. Kalau perkara yang menyenangkan, yang membahagiakan, kita diperintah untuk apa? Bersyukur. Kalau perkara yang memberatkan, kita diperintah untuk bersabar. Ya, dapat 3 jenis kesabaran. Ya, jadi antum tahu bagaimana kesabaran itu dibagi 3, tahu dalilnya juga, tahu cara berdalilnya juga. Ya. Jadi nggak asal sebut. Ya, kesabaran ada 3. Oh, dari mana antum bagi-bagi kesabaran 3? Ya. Hadisnya juga ada disebutkan oleh Ibnu Qudamah di Mukhtasar Minhajul Qasidin, tapi dalilnya lemah. Ya. Yang kuat yang seperti ini disebutkan oleh para ulama, dalilnya fasbir li hukmi rabbik. Ya. Ini luar biasa ayatnya ya. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Jadi sebagian ba'dul arifin, ya, sebagian salaf dulu, mereka menulis ayat ini di secari kertas. Dia letakkan di sakunya, ya. Lalu dia lihat terus sepanjang hari. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Ya, fasbir li hukmi rabbik fa innaka bi a'yunina. Itu yang dicatat oleh para arifin terdahulu. Ya, bersabarlah kamu terhadap hukum Rabbmu, sungguh kamu berada dalam pengawasan kami. Ya. Nggak perlu khawatir. Ya, Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya. Luar biasa. Yang pertama disebutkan di sini sabrun ala ta'ah hatta yaf'alaha. Sabar di atas ketaatan sampai dia bisa melakukan ketaatan. Ya, ini dimaklumi ya, untuk melakukan ketaatan ini butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Bahkan dia butuh kesabaran yang terus dia pertahankan semenjak dia belum beramal. Semenjak dia belum beramal. Sebelum beramal, dia perbaiki niatnya. Diperbaiki niatnya, bersihkan dari keinginan dilihat orang, keinginan dipuji orang, bersihkan niatnya. Ketika beramal, dia bersabar lagi untuk supaya terus bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika beramal. Ya, ini butuh kesabaran, butuh mujahadah besar. Ya.
Salat kita coba lihat berapa kadarnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Padahal yang jadi pahala, yang sebab pahalanya berlipat ganda itu kadar mengingat Allah Subhanahu wa taala dan satu ibadah. Ya, yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang munafik salatnya kan la yadhkurun Allah illa qalila, enggak ingat Allah Subhanahu wa taala, enggak ingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Nah, ini butuh kesabaran juga ketika beribadah supaya tidak lalai. Ya, supaya tidak lalai dalam ibadah. Ya contohnya itu aja yang gampang salat. Ya. Bagaimana kita hadirkan zikir kepada Allah? Bagaimana alhamdulillahirabbil alamin? Bagaimana ihdinas siratal mustaqim? Ini kan luar biasa harusnya. Tapi banyak-banyak kita lalai di situ. Banyak-banyak kita lalai di situ. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sering ingatkan orang-orang awam bahwa ihdinas siratal mustaqim itu doa. Ingatkan orang-orang awam bahwa ihdinas siratal mustaqim itu doa. Kalau udah ingat kenapa? Ya kalau udah ingat berarti dia menghadirkan hatinya ketika dia mengucapkan ayat tadi. Ya doa-doa hebat yang kita hafal dari sunnah atau dari ayat-ayat Al-Quran yang lain, itu nggak ada yang diwajibkan kecuali doa ini nih, ihdinas siratal mustaqim. Kadang-kadang kita berdoa dengan doa-doa yang lain, tapi kita nggak khusyuk ketika berdoa ihdinas siratal mustaqim ini. Ini kalau nggak hebat nggak diwajibkan 17 kali minimal sehari. Ya. Tapi ya gitu, kita Allahu Akbar, takbir, tahu-tahu ruku, kelewat aja. Nah ini kan butuh kesabaran, butuh mujahadah. Ya, untuk senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah ketika dia berada dalam suatu amalan. Ya butuh, ya berlatih terus. Ya, berapa kali kita sholat? Seperti apa hasilnya sekarang? Ya, 1 tahun 365 hari kali 17 berapa Ustaz Agus? Guru matematika. Ribuan kali. 1 tahun ribuan kali. 10 tahun puluhan ribu kali kita sholat. Seperti apa? Ini kan perkara yang butuh diperbaiki kan? Sama-sama kita perbaiki. Ya, sama-sama kita perbaiki. Ya, kemudian setelah beramal juga butuh kesabaran lagi. Butuh kesabaran untuk tidak menceritakan amalan-amalan. Ya. Untuk tidak menyombongkan amalan-amalan. Untuk tidak merasa berjasa dengan amalan-amalan. Oh, itu kalau saya enggak ajarin itu enggak bisa mereka. Kalau saya enggak buka dakwah di sini enggak bisa. Kalau saya enggak ini alamat rugi bandar ini kalau begini beramal. Ya. Ini namanya. Yamun, yang mengungkit-ungkit bisa membatalkan amalan. Hati-hati. Kita bisa beramal juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kalau sombong di situ ya alamat bangkrut aja, udah capek-capek beramal, ya dia sebar-sebarkan. Ya tujuannya supaya dipuji manusia, supaya bisa dapat kedudukan, supaya bisa dibilang begini dan begitu. Yang dicari sebetulnya keridhaan siapa? Ya. Ya makanya yang paling penting itu jujur dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lanjutkan. Fa'inal abda la yakadu yaf'alul ma'mur bihi illa ba'da sabri wa musabarah. Karena seorang hamba itu hampir-hampir dia enggak bisa melaksanakan apa-apa yang dia diperintah dengannya kecuali setelah dia bersabar dan musabarah. Sabar dan musabarah terus-menerus. Ya, terus-menerus dia sabar. Ya. Ziyadatul mabani tufid ziyadatul ma'ani. Ya, sabar, musabarah. Ya. Sabar ya bersabar, musabarah ya lebih hebat lagi, terus-menerus dia bersabar. Wa mujahadati li'aduwihi adh-dhahir wal batin. Dia butuh untuk bermujahadah, melawan musuhnya yang zahir, yang kelihatan ataupun yang enggak kelihatan. Wa bihasabi hadzal sabr yakunu ada'uhu lil ma'murat wa fi'luhu lil mustahabbat. Dan sesuai dengan kadar kesabarannya itulah apa-apa yang dia tunaikan
dari kewajiban-kewajiban dan itu yang dia tunaikan dari perkara-perkara yang disunnahkan. Ya, jadi orang beribadah itu kesabaran, ya, kesabaran. Wa nau'ut tsani, ya, jenis yang kedua, sabar anil manhi hatta la yaf'alahu, ya, bersabar dari apa-apa yang dilarang sampai dia bisa meninggalkan apa-apa yang dilarang tadi. Fa innan nafs, ya, karena jiwa itu, wa dawa'iha, dan pemanggil-pemanggilnya, penarik-penariknya, wa tazini syaitan, dan tazina syaitan, perhias-hiasan dari syaitan, wa qurana asu, dan kawan-kawan yang jelek, ta'muruhu bil ma'siyah, ya, senantiasa memerintahkan jiwa itu untuk bermaksiat. Ya, ini 3 perkara yang ada disebutkan di sini. Ini perkara-perkara yang membuat seorang hamba berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tarikan-tarikan jiwa itu sendiri. Ya, jiwa kan seperti itu, ya. Innan nafsa la ammaratan bisu, ya, senantiasa memerintahkan kepada kejelekan. Tazyinu syaitan, ini pekerjaannya syaitan. Dibuat indah maksiat, dibuat indah dosa. Oh, nggak apa-apa, ya, ini kan niatnya bagus. Oh, nggak apa-apa, sebentar saja, besok kan taubat. Oh, nggak apa-apa, Ustadz Fulan aja yang Ustadz begitu, nggak apa-apa. Ini tazyinu syaitan, ya, dihias-hiasi kemaksiatan, ya, dihias-hiasi kemaksiatan. Dia melihat suatu kemaksiatan dengan keindahan, ya, terbalik, ya, dibalik, ya, dihias-hiasi su'u amalihi, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Bagaimana dengan orang yang dihiasi amalan-amalan kejelekannya itu dihias-hiasi untuknya, dan dia lihatnya sebagai itu kebaikan. Ini kan orang yang paling celaka. Orang yang paling celaka. Amalan kejelekan dilihatnya sebagai amalan kebaikan. Nah, ini susah diharapkan kebaikan kalau seperti ini sudah. Ini asalnya dari syaitan. Ya. Obatnya berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Waman ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang ya'sh itu pandangan mata yang kalau malam hilang, rabun ayam. Ya, waman ya'sh, yang barang siapa lemah dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid lahu syaitan, kami akan sertakan untuknya syaitan, fahuwa lahu qarin, dan senantiasa mengawaninya. Fa innahum yasudduna 'anis sabil, menghalanginya dari jalan kebenaran, wa yahsabuna annahum muhtadun, dia menyangka dia dapat hidayah di situ. Awalnya apa? Lemah dalam berzikir kepada Allah. Zikir beneran, bukan zikir tapi hatinya kemana-mana. Ya, bukan zikir yang seperti itu. Ya. Alhamdulillah, ya, ini kan berkaitan dengan ilmu seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kadar makrifat seorang akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ucapan subhanallah itu kan berkaitan dengan pengetahuan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Makanya Rasulullah SAW bersabda, kalimatan, 2 kalimat. Ya, apa? Khafifatani fil lisan, khafifatani 'alal lisan. Keduanya ringan apabila diucapkan lisan. Tsaqilatani fil mizan, keduanya berat di timbangan. Habibatani ila rahman, keduanya dicintai oleh ar-Rahman. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Ya, tapi zikir yang seperti apa? Kata Rasulullah SAW, alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah, ucapan alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Timbangan amalan kebaikan penuh dengannya. Nah, ucapan alhamdulillah yang seperti apa? Berbeda ucapan alhamdulillah seorang nabi misalnya, atau seorang wali Allah Subhanahu wa taala, dengan alhamdulillah seorang pencuri yang habis lagi nyuri enggak ketangkep, oh, alhamdulillah ketangkep. Kan beda.
Yang satu penuh dengan pengagungan kepada Allah dengan seluruh nama dan sifatnya. Dia kerahkan seluruh ilmunya ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Ini yang berat ini. Ini yang berat. Nah, perkara-perkara ini yang membuat seorang bisa ditolong dari tazyinus syaitan, dari perhias-hiasan syaitan. Syaitan pandai sekali. Ya, pandai sekali menghias-hiasi amalan-amalan, ya, menghias-hiasi kejelekan-kejelekan. Ya, ya, di puncak pemimpinannya adalah iblis. Iblis kurang apa pinternya iblis? Ya, udah berpengalaman. Ya, bukan anak kemarin sore iblis. Semenjak Adam belum diciptakan, iblis sudah mengelilingi Adam. Udah tahu bagaimana cara menyesatkan Adam dan keturunan-keturunannya. Ya, jadi kalau kita bergantung pada diri sendiri, ya bunuh diri namanya. Bunuh diri namanya. Demikian juga corona usu. Ya, ini kawan-kawan yang jelek. Ini bukan kita khawatirkan ke anak-anak kita aja, enggak. Ya, kita juga. Kita juga. Hati-hati dari kawan-kawan yang jelek. Ya, kawan-kawan yang jelek. Ya, terkadang pembicaraan yang kita dengar dari kawan kita itu bisa mengeruhkan hati. Ya, bicara masalah dunia santai-santai aja, tapi ketika sampai pulang ke rumah, antum jadi nggak bersyukur nanti. Kadang seperti itu. Kadang seperti itu. Ya, jadi kawan-kawan yang jelek ini hati-hati. Ya, nggak dikhawatirkan ke anak-anak kita saja, akan tetapi dikhawatirkan juga kepada kita juga. Wa yawma ya'addu adh-dhalim 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah hari ketika orang yang zalim itu menggigit kedua tangan mereka. Ya, bukan jari lagi yang digigit. Ya, tangan yang digigit. Dia berkata, "Duhai sekiranya dulu saya menempuh jalan bersama para rasul." Kemudian disebutkan perkara yang membuat dia tidak menempuh jalan bersama para rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai sekiranya dulu saya tidak mengambil si fulan tadi, si fulan itu sebagai khalil, teman dekat. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Jangan merasa aman. Oh, saya udah hafal hadis ini, hadis itu, saya udah hafal sekian juz, bebaslah bergaul dengan siapa saja. Hati-hati. Mengeruhkan hati, hati-hati. Banyak bicara tentang wanita misalnya di satu majelis. Itu bisa mengeruhkan hati juga. Ya, bisa membuat antum merasa enggak bersyukur dengan apa-apa yang antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang harta dalam satu majelis berlebihan di situ bisa bikin antum enggak lapang hatinya. Ya, jadi hati-hati, corona usu. Itu minimal lah. Kalau yang maksimalnya ya ngeri sekali corona usu. Yang bikin anaknya Nabi Nuh enggak ikut bersama Nabi Nuh apa? Corona usu. Ya. Kawan-kawan yang jelek. Ya. Kawan-kawan yang jelek. Ya. Baik. Jadi 3 perkara ini, tarikan-tarikan jiwa, kemudian tazyinus syaitan, kemudian kawan-kawan yang jelek, ini yang memerintahkan seorang hamba untuk bermaksiat, wa tajarruh 'alaiha, dan membuat dia berani, membuat dia nekat bermaksiat. Seorang ketika dia bermaksiat, itu hakikatnya dia menawarkan dirinya, ya, menampilkan dirinya, ya, menantang azab Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Ya, asalnya mengerikan. Akan tapi ketika ada faktor-faktor terutama yang di luar, ya, entah itu tazyin dari syaitan atau corona usu, orang-orang yang berserikat dengan dia banyak dalam bermaksiat, jadi berani. Jadi berani. Ya. Fabihasabi quwwati as-sabr yakunu tarkuhu laha. Dan sesuai dengan kekuatan kesabaran yang dia miliki, itu juga kadar peninggalan dia terhadap maksiat. Qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, ini Allahu a'lam, sepertinya ucapan dari Sahal bin Abdullah At-Tusturi. A'malul bir yaf'aluha al-bar wal fajir. Ya, a'malul bir yaf'aluha al-bar wal fajir. Ya, amalan-amalan kebaikan itu bisa dilakukan orang yang baik atau orang yang fajir. Ya. Ini benar kan? Orang yang fajir misalnya apa? Orang yang pelaku kesyirikan, sefajir-fajir manusia pelaku kesyirikan, itu kadang-kadang mereka sholat juga.
Ya, pelaku kesyirikan banyak yang sholat, ya. Pelaku kesyirikan banyak yang haji, bolak-balik hajinya, umroh, menyantuni anak yatim, tapi nggak bermanfaat itu. Ya, pelaku kemaksiatan apa lagi? Koruptor, ya, banyak dia, sholat, haji, nyumbang, penzina, ya banyak dia, sholat juga kan ada, penzina sholat banyak, ya. Akan tapi wala yaqdir ala tarkil ma'asi illa siddiqani, luar biasa. Akan tapi tidak mampu untuk meninggalkan kemaksiatan kecuali benar-benar orang yang jujur keimanannya ini. Ya. Kalau yang melakukan kebaikan banyak. Ya, karena kebaikan itu ada cahaya-cahaya di situ. Salat, ada ketenangan. Ya, ketika seorang berbagi ada rasa senang di situ, lega. Ya. Ketika seorang berpuasa, dia akan bahagia ketika berbuka. Akan tapi ketika meninggalkan suatu kemaksiatan, nah ini bukan urusan sembarangan. Ya, nggak bisa meninggalkan suatu kemaksiatan kecuali siddiq, orang-orang yang benar-benar jujur keimanannya. Nah ini, kalau antum mau lihat bagaimana kadar beragama seorang, lihat dia dalam bagaimana dia meninggalkan kemaksiatan. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, apa itu? Bihusnil Islam al-mar tarkuhu ma la ya'ni, ya kan? Tanda baiknya keislaman seorang, dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuknya. Ya, apalagi dosa yang bermanfaat, yang enggak bermanfaat aja dia tinggalkan, apalagi perkara dosa. Ya, jadi kalau mengukur baiknya keislaman seorang bukan dari amalan-amalannya, bukan. Ya, itu memang jadi korinah, tapi yang lebih tepat lagi bagaimana dia meninggalkan perkara dosa. Bagaimana dia meninggalkan kemaksiatan. Bagaimana dia meninggalkan kesia-siaan. Nah, itu dia. Dan semakin mudah kemaksiatan dilakukan, maka semakin berat meninggalkannya. Ya, meninggalkannya. Ya. Contohnya kalau seorang laki-laki dia pakai sutra pakaian ya, bukan yang lain-lain, atau pakai gelang emas, ya. Ini kan orang berteriak semuanya, kamu jangan pakai itu haram. Tapi kalau seorang laki-laki atau seorang wanita dia menggibah sepanjang harinya, ada yang mengingkari? Nggak ada yang mengingkari. Karena semakin dianggap biasa, semakin berat meninggalkannya. Ya. Semakin perkara dianggap biasa, semakin berat meninggalkannya. Ya, jadi seperti itu. Yang kedua, meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, nau'us tsalits, jenis yang ketiga, as-sabr, kesabaran alama yusibuhu. Itu kelihatannya kurang huruf ya. Alama yusibuhu bi ghairi ikhtiyarihi minal masaib wa huwa nau'an. Yang ketiga, jenis kesabaran yang ketiga, seorang bersabar dari apa-apa yang menimpanya tanpa kehendak dari dia. Ya, tanpa kehendak dari dia, dari musibah-musibah. Dan ini ada dua jenis lagi. Ini nggak pusing insya Allah ya, pelan-pelan kan ini kan. Jadi kesabaran ada tiga nih. Yang pertama dalam melaksanakan perintah. Yang kedua meninggalkan larangan. Yang ketiga dari apa-apa yang menimpa manusia tanpa kehendak manusia sendiri, musibah-musibah. Dan ini terbagi menjadi dua. Nau'un, ya, yang pertama jenis la ikhtiyar lil khalqi fihi. Tidak ada ikhtiar dari hamba di situ. Kal amrad wa ghairiha minal masaib as-samawiyah. Fahadhihi yasqulu sabr fiha. Seperti penyakit-penyakit dan yang semisalnya dari musibah-musibah yang datang dari langit, ya, samawiyah, yang langsung datang dari langit. Fahadhihi yasqulu sabra fiha. Maka yang ini lebih mudah bersabar. Ya, lebih mudah bersabar. Ya, seperti wafatnya orang yang dicintai. Ya, seperti
hancurnya perdagangan, kerugian. Nah, ini kan kebakaran misalnya, atau tsunami, atau banjir, yang semisal kayak itulah. Ya, li'anal abda yashhad fiha qada Allah wa qadara. Ya, karena hamba ketika itu dia menyaksikan itu adalah ketentuan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa annahu la madkhalin nas fiha fayasbiru imma ittiraran wa imma ikhtiyaran. Karena hamba ketika itu dia menyaksikan itu ketentuan Allah, itu takdir Allah, qadar Allah sudah. Ya, nggak ada campur tangan manusia di situ, kan nggak mungkin antum lagi banjir atau lagi tsunami misalnya, oh ini gara-gara presiden. Ya, walaupun sebagian firqah seperti itu ya, setiap kejadian kenapa-napa salahnya presiden. Ya, itu fikih yang sangat lucu sekali. Semuanya yang salah pemerintah. Ya, kan nggak mungkin seperti itu. Ya, kena penyakit misalnya, oh salah Pak RT ini, ya nggak mungkin. Ya, biasanya orang kan, oh ini qadar Allah. Lebih mudah bersabar di situ. Ya, lebih mudah bersabar di situ. Entah itu sabarnya ittiraran, terpaksa, terlupakan oleh waktu, ya, atau ikhtiyaran, atau dia memilih untuk bersabar. Ya. Fa in fatahullahu ala qalbihi babal fiqrah fi fawaidiha. Apabila Allah Subhanahu wa taala membuka kepada seorang hamba, ya, di dalam hatinya, di dalam qalbunya, ya, pintu berpikir tentang bagaimana manfaat-manfaat dari perkara yang menimpanya tadi. Wa ma fi hashwiha minan ni'am wal altaf, bagaimana apa yang terdapat di sana dari kenikmatan dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelembutan Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang mengetahuinya dia inkisar, dia patah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Intaqal, dia akan berpindah minas sabr 'alaiha ila syukrillah wa ridha biha. Ya, dia akan berpindah dari sekedar bersabar menjadi bersyukur dan ridha kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini didapati sebagian salaf, mereka itu malu untuk bersabar. Ya. Bayangkan, bersabar malu. Mereka apa? Mereka ridha. Mereka syukur. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita sabar aja masih, wah, struggle. Wah, enggak ya bang, kalau ciputan struggle. Mati-matian, jatuh bangun kita sabar. Ya, mati-matian kita jatuh bangun. Ya, sebagian salaf seperti itu. Mereka malu untuk bersabar. Ya. Bahkan al-anbiya dan para nabi itu mereka yafrahuna bil bala kama yafrahu ahadukum bir rakha. Sebagian para nabi itu mereka bergembira dengan bala, dengan musibah, sebagaimana salah seorang dari kalian bergembira ketika dapat kemudahan. Bukan bergembira karena balanya, karena musibahnya, bukan. Tapi dia bergembira bagaimana dia melihat bagaimana awaqibul umur, kesudahan suatu perkara. Pasti ada kelembutan Allah Subhanahu wa taala, ada hikmahnya, ada pengguguran dosa, ada peninggian derajat. Mereka memikirkan perkara tadi sehingga ringan apa-apa yang menimpa mereka. Fanqalabat hina idzin fi haqqihi ni'mah, maka berubah ketika itu, ya, berubah ketika itu musibahnya berubah menjadi nikmat untuk dia. Ya, luar biasa. Dia dapat musibah malah jadi nikmat. Ya, ini lihat bagaimana fikihnya para ulama. Orang tazkiyatun nafs biasanya mensucikan diri dengan ibadah, ya, dengan zikir, salat, puasa, ya, atau bersedekah. Ini tazkiyatun nafs dengan musibah. Ya, luar biasa. Fala yazal hijri qalbuhu wa lisanuhu fiha, dan senantiasa qalbunya dan lisannya itu hanya berucap Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini yang terucap saja. Dia enggak peduli lagi dengan bagaimana musibahnya, bagaimana perkara-perkara yang menimpanya. Dia hanya minta ditolong untuk supaya bisa berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan indah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara doa yang paling bermanfaat, kata Syekhul Islam Taimiyah. Ya. Kalau seorang dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia tahu bagaimana nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pengaruhnya di
tengah-tengah hambanya. Kemudian dia minta juga untuk dibantu supaya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kesudahannya akan ada ibadah yang indah di situ. Karena ibadah itu kan dia bentuk kesyukuran. Ibadah itu bentuk kesyukuran. Ya, kesyukuran itu pintu ibadah, di antara pintu-pintu ibadah yang paling indah. Ya. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW ditanya, kenapa sholat malam sampai kakinya bengkak, ya, pecah-pecah, padahal telah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Jawabannya apa? Fala akunu abadan syakura. Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Ya, karena itu tadi, kesyukuran itu pintu indah dalam ibadah. Ya. Kesyukuran itu pintu-pintu yang indah dalam beribadah. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Bahkan hanya kepada Allah lah engkau beribadah, wahai Nabi Muhammad, dan jadilah engkau termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Baik. Ini hadis Mu'adz bin Jabal, ya, dimaklumi bersama, ya. Mu'adz bin Jabal yang diperintahkan beliau untuk tidak meninggalkan doa ini di setiap duburis shalah. Ya, duburis shalah. Ya, dubur sesuatu itu masih bagian dari sesuatu, ya kan? Kalau dubur ayam, ya Bu Hamzah suka potong-potong ayam. Dubur ayam kan masih bagian dari ayam, ya kan? Dubur shalah berarti bagian dari salat di ujungnya. Ya, jadi pendapat yang lebih kuat, doa ini dibaca di dalam salat, bukan di luar salat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la tada'anna an taqula fi dubiris shalah. Jangan kamu tinggalkan wahai Mu'adz doa ini di setiap dubur salat, penghujung salat. Wa hadza yaqwa wa yad'uf bihasabi quwwati mahabbatil abdi lillahi wa dhi'fiha. Dan perkara ini kuat dan lemahnya itu tergantung dengan kecintaan seorang hamba kepada Allah. Ya, kuat dan lemahnya. Ya, kuatnya kecintaan hamba kepada Allah ataupun lemahnya kecintaan hamba kepada Allah. Ya, dengan kadar ma'rifah seorang hamba. Ya, karena kalau seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa untuk tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, faktor yang paling membuat Allah itu dicintai itu jamalullah, keindahan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua baru ihsani, bagaimana kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Apabila seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang benar, semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tujuan penciptaan sebelum seorang beribadah kepada Allah. Tujuan penciptaan itu supaya seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di akhir surat At-Talaq, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi juga semisalnya. Yatanazzalul amru bainahun, ya, urusan Allah, perintah Allah bolak-balik di antara keduanya. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Supaya kalian tahu. Nah, tujuan penciptaan supaya kalian tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu akan segala sesuatu dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Ini kan pengenalan kepada Allah. Ini tujuan penciptaan. Ya, tujuan penciptaan. Seorang beribadah, dia nggak mengenal apa yang dia ibadahi, ibadahnya seperti apa. Ya, ini tujuan penciptaan. Makanya semakin seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini semakin dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, semakin menjadi seorang hamba. Ya, semakin tahu kadar dirinya. Ya, bagaimana dia fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bal hadza yajiduhu ahaduna fil masyahid. Ya, bahkan ini pun didapati oleh kita di kehidupan nyata. Ya. Bagaimana maksudnya? Ketika kita cinta sesuatu, maka nggak peduli lagi. Ya, maka nggak peduli lagi apa yang kita dapati dikarenakan kecintaannya tersebut. Ya. Kama qala ba'd asy-syu'ara yakhatib mahbuban lahu nalahu bi ba'd ma yakrah. Sebagaimana ucapan sebagian penyair yang mengajak bicara orang yang dia cintai, yang telah memberikan sejumlah perkara yang dia tidak sukai kepadanya. Ya. La in sa'ani aniltani bimasa'ah laqad sarrani anni khatartu bi balik.
Ya, walaupun engkau telah memberikan sejumlah kejelekan kepadaku, ya, telah buat jelek kepadaku dengan memberikan kejelekan kepadaku, laqad sarrani, tapi itu membahagiakan saya karena saya terbetik di pikiranmu. Nah, ini seperti ini. Kalau seorang sudah cinta seperti itu, ada Abdullah lagi. Nah, Abdullah ya, di skip aja. Ya, jadi seperti itu. Seorang yang cinta ya kepada makhluk aja kadang sampai seperti ini. Walaupun diperbuat jelek sama yang dia cintai, tetap dia bahagia. Ya, tetap dia bahagia. Padahal makhluk yang berbuat jelek juga tujuannya jelek. Iya. Misalnya seorang cinta kepada wanita. Iya, Abdullah. Cinta kepada wanita. Iya. Dia dimaki-maki sama si wanita juga nggak masalah. Iya nggak? Dia panggil sekali, 2 kali nggak tengok. Dia WhatsApp nggak dibalas. Iya, nggak dibalas. Sekalinya dibalas, dicaci maki. Kalau orang benar-benar cinta, marah dia? Nggak marah dia. Senang dapat perhatian dia. Kayak gitu kan? Walaupun disentuh tapi ditampar, senang dia. Senang dia, padahal makhluk. Niatnya juga jelek makhluk. Allah Subhanahu wa taala yang tadi udah disebutkan muqaddimah bagaimana Allah mencintai kita lebih dari diri kita sendiri. Tahu kebaikan untuk diri kita lebih dari diri kita sendiri. Ya ketika menimpakan musibah buat kita untuk kebaikan kita juga. Kita enggak sabar di situ. Masuk ya. Apa? Takribul fahamnya masuk nih insyaallah. Nah, ini gimana kadar penghambaan kita? Katanya cinta, ya, cinta palsu namanya, atau cinta yang lemah, iya nggak? Kalau sudah kuat kecintaan, ya nggak masalah, mau gimana juga. Makanya antum pernah dengar nggak asar dari Umar? La ubali, saya nggak peduli. Saya masuk di pagi hari itu keadaan saya kayak apa, saya nggak peduli. Entah bergelimang harta, nggak punya harta, entah seperti ini, seperti itu, saya nggak peduli. Karena saya nggak tahu yang baik untuk saya seperti apa. Allah yang tahu. Iya. Ini levelnya wali Allah seperti ini nih. Bukan wali bisa terbang, bukan wali Allah seperti ini kondisinya. Umar kurang apa Umar? Kayak gini. Apa yang ditentukan Allah kepada dia, ya dia terima. Ya. Dia menerima, sabar. Ya, musibah-musibah sabar. Ini kebaikan dari Allah. Ini kebaikan dari Allah. Ini mungkin karena kesalahan saya. Ya mana ada Aisyah radhiyallahu taala anha, ada sepotong hadis yang Aisyah minta didoakan Rasulullah SAW untuk punya anak. Enggak ada. Sabar. Nah ini karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanau tsani dan jenis yang kedua dari kesabaran yang ketiga tadi, ma yahsulu lahu bi fi'lin nas, apa-apa yang terjadi kepada seorang hamba dikarenakan perbuatan manusia, fi mali atau fi irdihi atau fi nafsi, pada hartanya, pada kehormatannya atau pada dirinya, atau fi ahlihi juga, pada keluarganya juga sama. Fahadha nau yas'ubu sabr alaihi jiddan, dan jenis ini yang paling susah bersabar, sangat susah bersabar di sini. Ya, jadi musibah-musibah yang lewat tangan manusia sampai kepada kita lewat tangan manusia, ini sulit sekali bersabar, paling sulit. Ya, anak kita sakit misalnya, sakit jatuh dari sepeda, kakinya luka, ya, luka menganga gitu, sakit lah. Antum melihat anak antum seperti itu, oh ya sudah, qadarullah. Tapi kalau ada orang zalim yang melukai anak antum, gimana? Sulit ya? Antum jalan ke Sandung, ya, kukunya luka, melotok atau gimana? Paling ya, astagfirullah, darullah. Tapi kalau ada orang datang tiba-tiba trok, ya gimana tuh? Sulit kan? Makanya ini yang paling sulit.
Ini yang paling sulit dan yang ini akan dibahas sama Syekhul Islam. Ya, antum di bawah pohon, sandar-sandar, buahnya jatuh. Ya, paling ya qadarullah. Berarti itu kan. Tapi kalau disambit, kejar kan? Kejar kan? Kenapa? Nah, saya sebutkan. Li'anna an-nafs tashta'irul mu'dzi laha. Karena jiwa ketika itu dia merasakan kehadiran orang yang mengganggunya. Nah, itu dia. Wa hiya takrahul ghalbah, dan jiwa itu enggak senang dikalahkan. Nah, ini tabiat jiwa ini. Maunya melesat terus jadi yang paling atas, jadi yang paling hebat, enggak sadar banyak kekurangan. Fatatlubal intiqam, maka ketika itu dia mencari pelampiasan untuk membalas dendam. Fala yasbir ala hadzal naw, dan tidak bisa bersabar dengan jenis kesabaran yang seperti ini kecuali al-anbiya wasiddiqun, para nabi dan orang-orang yang jujur keimanannya. Wa kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam idza udhiya, dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila diganggu beliau berkata, yarhamullahu Musa laqad udhiya bi aktsara min hadza fasabar. Semoga Allah merahmati Musa alaihi salam, sungguh dia telah diganggu dengan perkara yang lebih besar dari ini, akan tetapi dia bersabar. Ini diantara cara bersabar, jadi mengambil qudwah orang yang diganggu juga. Jadi Rasulullah SAW kalau mendapat gangguan seperti ini, ya ini kisahnya disebutkan di sejumlah hadis. Itu ketika perang Hunain, ya perang Hunain di tahun ke-8 Hijriah. Ya, setelah Fathu Mekah. Nah, ini pentingnya kita belajar sirah, ya, jadi tahu bagaimana cara memahami hadis. Ya, perang Hunain di tahun ke-8 Hijriah, setelah Fathu Mekah. Ya, ketika Rasulullah SAW dan bersama para sahabatnya di Mekah ketika itu mendengar kabar bahwa kabilah Thaqif dan Hawazin enggak mau masuk Islam. Ya. Lalu Rasulullah SAW dengan 12.000 para sahabat, 10.000 sahabat yang dari Madinah, kemudian 2.000 lagi yang bergabung di Mekah, itu mendatangi Hunain dan mendapatkan bagian yang banyak, mendapatkan bagian rampasan perang yang banyak, mendapatkan fai, ya, karena tidak terjadi peperangan kalau nggak salah ketika itu. Jadi beda ya, kalau fai itu harta yang didapat ketika tidak terjadi peperangan. Kalau ghanimah setelah peperangan, harta yang tertinggal itu namanya ghanimah. Jadi itu bedanya. Jadi mendapatkan harta yang banyak. Lalu Rasulullah SAW memberikan pembagian, mendahulukan sebagian orang. Ya, bukan Rasulullah nggak adil. Rasulullah memberikan pembagian itu untuk maslahat dakwah. Ya, sebagian orang dikasih 100 ekor unta. Ya, sebagian lain dikasih seperti itu juga. Makanya ada sebagian sahabat yang berkata, dulu wajah Rasulullah SAW itu wajah yang paling saya benci di permukaan bumi. Luar biasa ya. Lalu saya dikasih 100 ekor unta. 100 ekor unta itu berapa? Satu unta berapa? Lebih mahal dari sapi unta ya. Kali 100 tuh. Ya, sekian ratus juta. Lalu saya dikasih 100 ekor lagi. Mana lupa, apa dikasih 100 ekor yang ketiga? Mana lupa, yang ketiga enggak? Lalu berubah wajah Rasulullah menjadi wajah yang paling saya cintai. Nah, ini kadang dakwah kayak gitu, butuh dengan harta. Jangan yang penting hujah, yang penting enggak. Kadang butuh seperti ini untuk melunakkan hati-hati manusia. Dan kata Anas bin Malik dulu kadang-kadang seperti ini. Ya, sebagian orang masuk Islam karena pemberian. Lalu ketika sudah masuk Islam, dia mengerti hakikat agama, dia enggak peduli lagi sama harta-hartanya. Kayak gitu. Ya, jadi Rasulullah SAW di kejadian Hunain ini mendahulukan beberapa orang. Ya, karena apabila orang-orang yang didahulukan oleh Rasulullah SAW ini dengan pemberian ini masuk Islam, maka orang-orang di bawahnya masuk Islam juga, kayak pemimpin-pemimpin kabilah kayak gitu. Ya, jadi Rasulullah SAW ini memberi karena Allah, menahan juga karena Allah SWT. Kalau kita memberi kan kadang-kadang karena ego, ya nggak? Antum kasih nih, kasih orang nih, itu karena antum suka sama orangnya, ya nggak? Karena antum suka sama orangnya. Rasulullah SAW nggak kayak gitu, dia maslahat agama, ya, bukan karena ego. Kan kalau memberi kepada orang yang kita cintai kan ego itu namanya.
Ada pernah dengar Abu Bakar dikasih 1 ekor unta? Umar dikasih? Enggak kan? Enggak. Ya. Ya karena bukan perkara seperti ini, ya, agama itu bukan perkara-perkara zahir seperti ini. Ya, untuk orang-orang yang ditaklif hatinya diberikan seperti itu Rasulullah SAW. Lalu ada orang yang berkata ketika itu, inna hadhil qismah, pembagian ini la udila biha, enggak ada adil-adilnya dan tidak diinginkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa. Lalu Ibnu Mas'ud mendengar menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Lalu memerah wajah Rasulullah SAW, lalu berkata seperti ini, ya, semoga Allah merahmati Musa, sungguh dia telah diganggu dengan perkara yang lebih besar dari ini dan dia bersabar. Ini tahun ke-8 Hijriah menjelang tahun 9. Udah Fathu Mekah, masih dituduh seperti ini Rasulullah SAW. Ini kan berat. Kalau di awal-awal dakwah, awal-awal bi'tsah misalnya, ini masih wajar mungkin ada tuduhan. Ini udah Fathu Mekah lah. Sejumlah kemenangan, sejumlah bukti bayinah ini Nabi SAW masih dituduh seperti ini, kan menjijikan sekali namanya. Ya kan? Makanya Rasulullah SAW marah ketika itu. Tapi ketika beliau marah pun nggak keluar kecuali kebaikan. Ya, seperti itu. Ya, dituduh, udah dikit lagi selesai ini kenabian Rasulullah, wafat dikit lagi masih dituduh seperti itu. Ya, siapa yang bisa adil kalau Allah dan Rasulnya tidak adil? Ya karena itu Rasulullah SAW membagi itu untuk maslahat dakwah, bukan ego. Barang siapa yang memberi karena Allah, menahan karena Allah, dia merasakan kelezatan iman, manisnya iman. Ya, makanya kadang-kadang kita nggak merasakan karena apa? Kita membagi karena ego. Ya, bukan dia butuh. Ya, bukan ini perkara agama dia butuh jadi istiqomah, enggak. Kita bagi ke orang-orang yang kita senangi. Ya, kita senangi. Ya, Rasulullah SAW mengambil contoh Nabi Musa. Ya, Nabi Musa dimaklumi bagaimana gangguannya Bani Israel ya kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, disebutkan di akhir-akhir surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzi adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian seperti orang-orang yang mengganggu Musa. Kemudian Allah bersihkan Nabi Musa dari apa-apa yang mereka ucapkan. Nah, ini disebutkan di sejumlah buku-buku tafsir bahwa Bani Israel itu dulu kalau mandi mereka itu bareng-bareng. Ya, mereka bareng-bareng di satu tempat. Nah, Nabi Musa karena syiddatil haya, karena kuatnya rasa malu, Nabi Musa itu menyendiri, nggak mau bareng-bareng sama Bani Israel. Ya, kalau Bani Israel ini bagus sangkaannya kepada Nabi Allah ini, tentu kan mereka berpikir harusnya, oh itu Nabi Allah, memiliki kedudukan tersendiri, besar rasa malunya. Tapi mereka enggak, mereka malah katakan Musa itu mandi sendiri karena ada sesuatu di kemaluannya. Ya, nabinya digosipin. Kasus. Iya. Nabinya digosipi. Ya, lalu ketika Nabi Musa mandi, diletakkan pakaiannya di atas batu. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan batunya lari. Ya, perintahkan batunya lari. Lalu Nabi Musa keluar dari tempat pemandiannya, dia kejar batunya. Ya, Taubi ya hajar. Ya, pakaianku wahai hajar. Ketika Nabi Musa berlari dengan keadaan telanjang tadi, dilihat oleh Bani Israil, oh ternyata tidak ada apa-apa yang berbeda dengan Nabi Musa. Nah, itu barra'allahu mimma qalu. Maka Allah lepaskan dia dari apa-apa yang mereka ucapkan. Nah, seperti itu. Lalu dimaklumi batunya itu ketika tertangkap dipukul dengan 7 atau 8 kali pukulan sama Nabi Musa dan berbekas itu di batu. Ya, bagaimana kuatnya Nabi Musa. Ya, bagaimana kuatnya Nabi Musa. Ketika datang malaikat maut kan dipukul juga sama Musa ya, sampai keluar matanya. Ya, ketika memisahkan Kibti dan Bani Israel yang berkelahi kan dipukul sama Nabi Musa sekali langsung mati. Ya, ini karena kuatnya Nabi Musa. Padahal Nabi Musa nggak ingin untuk membunuh orang Kibti tadi. Nah, ini gangguan Nabi Musa. Ya. Contoh yang lain di surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ucapan Bani Israil, qalu udzina min ba'di ma ji'tana wa min qabli an ta'tiyana. Ya.
qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana, ya, terbalik. Ya, mereka berkata, Bani Israil berkata, sungguh kami telah diganggu sebelum kamu datang dan setelah kamu datang. Nah, ini ayat mungkin kalau dibaca sekilas saja biasa-biasa saja, padahal ini besar sekali. Ya, Bani Israil mengatakan ke Nabi Musa, sungguh kami telah diganggu sama Fir'aun, sama orang-orang Kibti. Sebelum kamu datang diganggu, kamu datang juga diganggu. Ini kan besar. Kenapa besar? Mereka nggak menghargai Nabi Musa alaihissalam, nggak menghargai hidayah yang datang bersama Nabi Musa, nggak menghargai cahaya kenabian, nggak menghargai jalan keselamatan. Yang jadi ukuran apa? Material. Ya, dulu kami diganggu, sekarang kami diganggu, sama aja. Nah, ini kan ngeri. Ya, yang jadi ukuran itu, ya. Ini kadang kedengaran juga sebagian kawan-kawan, Allahul Musta'an, walaupun versinya berbeda. Dulu sebelum kenal ngaji begini, udah kenal dakwah begini-begini aja. Ya, ini kan nggak menghargai hidayah. Ya, padahal hidayah itu mahal sekali hidayah. Orang mengenal tauhid, orang mengenal sunnah itu mahal sekali. Lalu kenapa keluar ucapan dulu belum kenal dakwah, belum kenal sunnah, masih ngontrak. Sekarang udah kenal sunnah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun masih ngontrak. Emang antum beragama mau ngapain? Mau ngapain beragama? Ini gak menghargai hidayah. Ya, hidayah itu mahal sekali. Siapa kita tiba-tiba dapat hidayah? Ya, kan harus disyukuri. Siapa kita? Ya, ini kan nikmat dari Allah saja. Kita bukan orang yang paling cerdas meneliti kitab-kitab, yang paling jenius, bukan. Semata-mata nikmat dari Allah SWT. Ya, Abu Thalib saja yang sama Rasulullah SAW 40 tahun gak dapat hidayah. Lalu kita manusia dari antah berantah ini dapat hidayah tapi gak menghargai. Ya, begini-begini aja ngaji, gak berkembang circle-nya. Ini namanya gak menghargai hidayah. Hati-hati, perkataan seperti ini besar. Tapi lihat bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam di kelanjutan ayat, qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum. Ya, barangkali nanti Rabb kalian membinasakan musuh-musuh kalian, wa yastakhlifakum fil ard, yang menjadikan kalian pemimpin di permukaan bumi, fayanzuru kaifa ta'malun. Kemudian dia akan melihat bagaimana kalian beramal. Nabi Musa sama sekali enggak nyenggol haknya dia. Ya, kalian enggak menghargai, enggak seperti itu. Nah, ini Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sampai jam berapa bisa? Ini mukadimah belum kelar lagi. Oke. Lanjut saja. Lanjut. Wa akhbara an-nabiyyin min al-anbiya annahu darabahu qaumahu faja'ala yaqul, dan dikabarkan tentang seorang nabi dari kalangan para nabi bahwa kaumnya memukul nabi tersebut. Kemudian nabi tersebut mengucapkan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Masyaallah. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka tidak mengetahui. Wa qad ruya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu jara lahu mithlu hadha qaumuhu faja'ala yaqulu mithla dhalik. Dan telah diriwayatkan bahwa yang demikian juga terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasulullah dipukul oleh kaumnya, kemudian Rasulullah juga mengucapkan perkataan tadi. Ya, Rasulullah SAW juga mengucapkan perkataan tadi. Ya, dari Ibnu Mas'ud juga disebutkan bahwa ka'anni ara Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya masih ingat bagaimana Rasulullah SAW itu menghikayatkan seorang nabi yang dipukul oleh kaumnya. Lalu dia mengusap darah dari wajahnya. Bayangkan, dipukul itu wajah, ya, bagian zahir yang paling mulia dari seorang manusia. Dipukul wajah, diusap darah dari wajahnya. Kemudian dia berucap, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya, disebutkan Allahumma ighfir li qaumi, ada kedekatan di situ. Enggak dikatakan Allahumma ighfir li haula, Allahumma ighfir li qaum, enggak, li qaumi, kaum saya. Ya Allah, ampuni kaum saya.
Ya, karena mereka tidak tahu. Ya. Fajama fi hadza thalathata umur. Ya, dikumpulkan dalam perkara ini, dalam doa ini, ya, 3 perkara. Al-afu anhum wal istighfar lahum wal i'tizar anhum bi annahum la ya'lamun. Dikumpulkan dalam perkara ini, dalam doa ini 3 perkara. Yang pertama, maaf untuk mereka. Kemudian permintaan ampun untuk mereka. Dan yang ketiga, dicarikan uzur juga. Padahal 4 perkara sebetulnya. Yang pertama, sabar. Ya, sabar, dimaafkan, didoakan, dicarikan uzur. Ini luar biasa. Ya, kita sabar aja susah. Ya, sabar ya nggak balas. Maaf, nanti dulu. Iya, sabar. Maaf nanti dulu. Nah, ini udah sabar, dimaafkan, dimintakan ampun. Ya, dakwatul mazlum mustajab. Ya, doa orang terzalimi itu diijabah. Dipergunakan doa yang ijabah ini untuk memintakan ampun buat orang yang menzalimi. Nah, ini kan levelnya udah level tinggi sekali. Belum lagi dicarikan uzur karena mereka nggak tahu. Ya. Ini berat sekali perjalanan kita menuju 4 level ini. Ya, sabar sudah mati-matian, minta maaf sudah di ujung kemampuan, istighfar, aduh, banyak sekali pekerjaan saya jadinya kayaknya, semua saya. Cari uzur, ya, emang zalim orangnya sih. Kayak gitu adanya. Nah, ini lihat, seperti ini. Ayo kita baca cepat ya. فهذا النوع من الصبر عاقبته النصر والهدى والسرور والأمن والقوة في ذات الله وزيادة محبة الله ومحبة الناس له وزيادة العلم. Dan kesabaran jenis ini kesudahannya adalah pertolongan. Ya. Kesudahannya adalah hidayah. Kesudahannya adalah kebahagiaan. Kesudahannya adalah rasa aman. Kesudahannya adalah kekuatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesudahannya adalah tambahan kecintaan Allah kepada si hamba. Kesudahannya adalah tambahan kecintaan manusia kepada dirinya. Kesudahannya adalah tambahan ilmu. Ini diucapkan oleh Syekhul Islam, dan beliau ini orang yang banyak diganggu ketika itu. Beliau banyak sekali diganggu, Syekhul Islam. Ya. Banyak sekali diganggu. Masuk penjara bolak-balik Syekhul Islam. Meninggal juga di penjara. Ya, meninggal juga di penjara. Ya, banyak sekali Syekhul Islam diganggu, dan beliau tahu. Beliau tahu seperti apa. Beliau tahu seperti apa kesudahan dari kesabaran itu. Ya. Beliau sudah enggak peduli lagi gangguan musuh-musuhnya kepada dia, enggak peduli lagi. Ya. Ma yasna'u bi a'da'i, kata beliau. Ya, musuh-musuh saya itu mau ngapain sih? Ya, udah nggak ngaruh lagi saya mau dizalimi kayak apa. Bahkan ketika ditawari untuk membalas musuh-musuhnya, beliau nggak mau. Ya, sebutkan ketika beliau mengarang kitab Al-Istighatsah untuk membantah Sufi, ya, itu ada tokoh Sufi ketika itu Ibnu Bakri namanya. Ya, Ibnu Bakri terkenalnya. Dia mengumpulkan jamaahnya. Ya, lalu Syekhul Islam dipukuli sampai terkapar di tanah. Dipukuli. Seorang alim dipukuli. Ya. Mufti dunia ini dipukuli, bukan sekedar hafal Arba'in Nawawi. Ya, dipukuli. Ya, lalu orang-orang ketika itu juga ada sultannya. Ini nggak bisa dibiarkan ini. Harus kita adili, harus kita balas ini Ibnu Bakri dan kawan-kawannya ini. Kata Syekhul Islam, kalian mau ngapain dulu? Hak siapa yang kalian tuntut? Kalau hak saya sudah maafkan. Ya, hak Allah yang akan mengambil haknya. Kalau hak kalian yang kalian cari, silakan. Akhirnya dicari itu. Kan ada hak masyarakat yang nggak mau ada kezaliman di tengah masyarakat. Ya, mereka mencari dari hak masyarakat, dari hak mereka. Dicari ke seluruh tempat. Ibnu Bakri nggak bisa lari. Akhirnya berlindung di mana? Di rumah Syekhul Islam.
Di rumah Syekhul Islam berlindungnya. Ya, Syekhul Islam baru minta kasih syafaat dia ke raja supaya jangan dihukum. Ini akhlak para nabi seperti ini. Ya, bahkan ketika Ibnul Qayyim mengabarkan ke Syekhul Islam tentang salah satu musuhnya yang paling besar, yang paling gencar permusuhannya kepada Syekhul Islam ini mati. Ya, mati. Lalu Ibnul Qayyim bergembira. Ya, Ibnul Qayyim ini muridnya Syekhul Islam ya, murid-muridnya itu bintang semua Syekhul Islam. Kalau kita sebutkan Ibnul Qayyim saja udah hebat. Nggak tahu gurunya kayak, belum lagi Al-Hafidz Adz-Dzahabi juga muridnya, Al-Hafidz Ibnu Katsir juga muridnya. Ya, jadi Ibnul Qayyim bergembira, nyampaikan kabar gembira ke Ibnul Qayyim, ke Ibnu Taimiyah. Lalu dimarahi, dizajar, ya, dimarahi sama Syekhul Islam. Lalu Syekhul Islam segera pergi ke rumah keluarga orang yang wafat tadi, lalu dikatakan, sungguh saya jadi pengganti dirinya sekarang. Ada perkara-perkara yang kalian butuhkan dari nafkah dan semisalnya, sampaikan kepada saya. Nah, ini Syekhul Islam. Ya, bukan ngomong doang ya. Bukan ngomong doang, tahu bagaimana kesabaran itu. Di penjara bolak-balik, 5 kali beliau di penjara atau lebih. Dan semuanya nggak ada yang karena kezaliman atau kesalahan beliau. Fitnahan semua. Ya, fitnahan semua. Walihada qala Allah jalla wa ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami jadikan pemimpin-pemimpin di tengah mereka yang senantiasa memberikan petunjuk kepada urusan kami ketika mereka bersabar dan mereka senantiasa yakin terhadap ayat-ayat kami. Ini kaidah. Ibnu Qayyim sering sekali mengulang kaidah ini tentang bagaimana imamatu fid din, kepemimpinan dalam agama itu diraih dengan kesabaran dan keyakinan. Ini kaidah panjang lebar disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam beberapa kitabnya dan diambil dari Syekhul Islam. Ya, kita langsung saja karena dikit lagi. As-sabr wal yaqin yunalu bihima al-imamu fid din. Ya, dengan kesabaran dan keyakinan diraih dengan keduanya kepemimpinan dalam agama. Fa idzan dhafa ila hadha as-sabr quwwatul yaqin wal iman tarqi al-'abdu fi darajati as-sa'adah bi fadlillah jalla wa ala, bi fadlillah ta'ala. Apabila perkara ini digabungkan dengan kuatnya keyakinan dan keimanan, maka seorang hamba akan naik derajatnya kepada derajat kebahagiaan. Ya, derajat kebahagiaan. Ini kebahagiaan itu dengan ma'rifatullah. Ya, ma'rifatullah. Dia ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia raih kebahagiaan di situ. Ya, dia raih dengan kesabaran, keyakinan, dengan kekuatan ilmu, dengan kekuatan iman. Ya, karena yakin itu adalah ilmu yang kokoh. Ya, akan didapat dengan perkara tadi kebahagiaan seorang hamba. Ya, karena kebahagiaan seorang hamba itu letaknya di qalbunya. Ya, letaknya di qalbunya, bukan di perkara-perkara yang zahir. Ya. Lalu disebutkan wadzalika fadlullahi yutihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Yang demikian adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan keutamaan yang besar. Walihada qala Allah taala idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Idfa billati hiya ahsan, ya, tolaklah dengan cara yang baik, maka orang-orang yang tadinya antara kamu dan dirinya ada permusuhan itu akan menjadi waliyyun hamim, kawan yang dekat. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru, tidak bisa yang seperti ini kecuali orang yang bersabar, dan tidak bisa seperti ini kecuali orang yang diberikan bagian yang besar. Ini kita baca ujungnya, nggak bisa panjang lebar karena waktunya sudah mau habis. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita masuk ke dalam kaidah-kaidahnya bismillah taala. Baik, naktafi bihadza. Apabila ada pertanyaan, fala tafadhal. Kalau tidak ada, kita cukupkan doa kafaratul majlis. Saya mau bertanya terkait tadi doa orang yang dizalimi. Karena ada pertanyaan dari murid, bagaimana jika kita dizalimi oleh orang lain, terus kita berdoa ini
Seketika kita berdoa, ya Allah berilah mobil. Dia bertanya, apakah itu termasuk doa yang nggak boleh juga gitu kan? Dia habis ini. Dia berdoa dengan diri supaya dapat mobil. Berilah apa? Berilah mobil. Mobil, oh mobil. Ya, dia mobil. Apakah itu termasuk doa yang mengabulkan efek karena dizolimikan? Seperti itu seperti. Hadisnya kan salah satu dakwah la syakka fihin. Tiga doa yang tidak ada keraguan padanya. Salah satunya dakwatul mazlum. Wallahu alam, mungkin bisa juga kan, tapi yang bagus dia minta yang lebih baik dari mobil. Dia minta hidayah, dia minta kekokohan dalam beragama. Ya ini yang seharusnya diperhatikan seorang. Tapi mungkin bisa juga kalau dia berdoa minta mobil, ya Allah insyaallah akan mengijabah doanya dengan 3 bentuk ijabah, ya kan? Senantiasa seorang itu kalau berdoa diijabah dengan 3 bentuk ijabah, imma dengan dikabulkan atau diganti, dipalingkan kejelekan yang semisal dari apa-apa yang dia berdoa, dipalingkan kejelekan dari dirinya, atau disimpan untuk di negeri akhirat nanti. Ya, wallahu a'lam. Ya. Bisa jadi seperti itu kan, 3 bentuk ijabah. Ya. Bahkan seorang ketika berdoa itu kalau dia tahu apa yang nantinya di negeri akhirat, dia itu lebih senang kalau ditunda saja nanti. Ditunda saja nanti di akhirat ketika dia tahu bagaimana samarahnya, bagaimana buahnya. Gitu. Ya, mungkin saja bisa berdoa saja minta mobil. Bisa insyaallah apabila Allah kehendaki. Tapi dengan 3 bentuk ijabah. 3 bentuk ijabah. Ya, kita kan kadang-kadang taunya ijabah ya ada ketika itu juga. Ya. Enggak kepikiran kalau kita terhindar dari musibah, kita diberikan afiat, kita diberikan kebaikan, hidayah, itu bentuk kebaikan Allah juga. Mungkin dari doa-doa kita. Dan kadang kalau kita berdoa untuk perkara-perkara zahir, belum tentu baik buat kita. Ya, belum tentu baik buat kita. Dikasih mobil jadi tabrakan buat apa? Ya. Tapi kalau dikasih hidayah, nggak akan memudaratkan. Ya. Nggak akan memudaratkan. Dikasih taufik untuk beramal, dikasih sabat dalam beragama, ini nggak akan memudaratkan. Ya. Minta harta bisa jadi sebab kebinasaan. Minta istri lagi bisa jadi sebab keruwetan. Ya. Minta, ya kan? Pada hakikatnya menambah tanggung jawab yang belum tentu kita selamat di situ. Ya nggak? Tapi kalau kita minta perkara-perkara yang tadi, ya itu sudah alamat kebaikan, sudah dunia akhirat kebaikan. Ya, kalau perkara-perkara yang zahir ya sama aja kayak orang kafir, mintanya perkara zahir. Ya, banyak uang, banyak anak, banyak harta. Ya itulah masalah kita ya. Semakin terbukanya informasi, ditampakkan dunia di hadapan kita jadi silau. Dan anak-anak muda sekarang, wah kalau bisnis tujuannya jadi apa? Crazy rich. Richnya enggak. Crazy-nya doang dapat. Pagi berangkat, pulang, enggak jelas. Ya bisa insyaallah kalau dia mau berdoa dengan doa-doa tadi, tapi arahkan saja untuk berdoa yang lebih baik dari itu. Allahu a'lam. Ada lagi? Kalau kita cukup. Belum ada. Ya. Tadi disebutkan pada penjabaran kabar yang ketiga, musibah yang sebenarnya itu melalui tangan manusia. Iya. Dikatakan tadi bahwasanya itu yang paling sulit. Iya. Karena itu tangan manusia. Dan orang-orang yang jujur kayak mana? Jadi jika kalau itu meminta ada seorang hamba muslim biasa, dia tertimpa musibah itu kalau dia marah apa? Dia wajar, karena kesulitan. Wajar. Hamba kalau dapat musibah itu pilihannya itu
sabar itu wajib. Sabar itu wajib. Ketika dia nggak menunaikan kesabaran, dia berusaha bersabar, maka dia tidak menunaikan kewajibannya. Dia tidak menunaikan kewajibannya. Sabar itu wajib. Ya, nggak ada yang bilang sabar itu sunnah, nggak ada. Sabar itu wajib. Ya, ridho dan syukur itu baru tingkatan berikutnya. Sabar itu wajib. Jadi wajar mungkin dari sisi manusia. Tapi kalau ketika dia nggak bersabar ketika itu, ya dia akan luput darinya sejumlah keutamaan. Dia berada dalam itu, khawatirnya dia tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti dijelaskan insyaallah di kaidah-kaidahnya. Insyaallah nanti membantu. Iya. Jadi ini kita belajar ini, masya Allah nih, kita nggak perlu ketemu terapis nih. Iya. Nggak perlu ketemu terapis bagaimana caranya konsultasi, ini ada semua di sini. Ada semua. Tazkiyatun nafs itu insya Allah. Ya. Jadi makanya kita belajar, nanti ada kaidah-kaidah, ada 20 kalau nggak salah. Itu nanti mudah-mudahan bisa membantu kita untuk bersabar. Gitu, jadi kita lebih tenang lah setelah baca buku ini. Insya Allah taala. Sudah ya? Sudah. Ada lagi? Sudah asar juga, sudah ada waktunya. Kita cukupkan. Afwan, waktunya terlalu lama. Jazakumullahu khairan wa husnul istima'. Naktafi bihadza. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.